sahabat Rumah Edukasi. Kita bertemu lagi di tutorial kali ini. Saya ingin membagikan resep dan bagaimana cara kita memasak pizza dengan bahan-bahan yang sederhana yang kita bisa temui di supermarket atau di toko-toko terdekat di sekitar kita. Bicara soal memasak, saya sangat gemar juga memasak. Saya ingat betul waktu tahun 2018 yang lalu kami mengikuti lomba memasak, lomba masak tingkat nasional yang diselenggarakan oleh produk Fiesta dan Trans 7. Kemudian di tingkat nasional kami mendapat the best costume. Nah, ini merupakan pengalaman yang menarik yang tentu jarang sekali kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti ini. Nah, oleh karena itu, dari pengalaman itu saya ingin berbagi buat sahabat Rumah Edukasi, karena makanan seperti ini, pizza, sudah menikmati jenis makanan yang disebut pizza ini. Tapi kadang-kadang kita kalau mau pergi membeli, apalagi di dalam keadaan social distancing begini ya, mungkin kita terbatas, kita ada di rumah atau kita suka makan tapi kita harus keluar membeli atau kita pesan lewat online dan sebagainya. Nah, hari ini saya ingin berbagi buat Bapak Ibu sahabat Rumah Edukasi, nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah aja. Sediakan resep-resep yang sederhana seperti ini. Dengan resep sederhana, kalian bisa menikmati masakan yang berkualitas. Oke, selamat menyaksikan tutorial kali ini. Bagaimana kita memasak pizza dengan bahan-bahan yang sederhana, tapi rasanya berkualitas. Oke, kita langsung saja. Bahan-bahan yang akan kita perlukan adalah pertama 2 butir telur ayam. Kemudian di sini sudah ada 500 gram tepung ya. Kita akan membuat nanti ini. Kemudian saya menyediakan juga tomat. Nah, untuk tomat tipsnya adalah jangan gunakan tomat itu secara keseluruhan. Artinya di bagian tengahnya saya kasih bolong begini, artinya di bagian tengah itu saya buang dan saya tidak pakai. Saya menggunakan tomat di bagian dagingnya saja ya, bagian luarnya saja. Kemudian bawang bombay ya, kemudian ada daun bawang, ada minyak goreng, kemudian ada keju, kemudian ada ragi ya. Selanjutnya untuk bagian isinya ada kornet ayam dan sosis ayam. Saya sediakan juga saus tomat sama sambal tomat, sambal yang sudah instan ya, sudah jadi. Kemudian saya sediakan juga, biasa digunakan di salad. Kemudian ini ada saus yang biasa dipakai juga di spaghetti, itu mudah kita temukan di supermarket ya. Dan untuk wadahnya saya menggunakan aluminium foil. Nah, untuk menghemat ya, langkah-langkahnya dan bahan-bahannya nanti saya taruh di deskripsi di YouTube ini. Namun untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan langkah-langkah yang akan kita lakukan sebentar. Artinya saya sudah menyediakan yang sudah jadi. Dan ini ya, hampir lupa ini. Ini ada mentega, gula pasir dan garam. Kemudian untuk membuat bagian isinya ya, di pizza ini, jangan lupa kita harus tumis lebih dahulu supaya dagingnya atau bagian yang akan kita letakkan di pizza itu sudah benar-benar matang. Nah, ini yang saya sudah siapkan, yang sudah jadi. Kenapa? Memang langkah-langkah pertama yang harus sahabat edukasi buat adalah membuat
isiannya dari pizza ini. Kenapa? Karena ini nanti kita akan diamkan beberapa menit supaya dia sudah agak hangat ya, atau dingin, sehingga ini bisa kita langsung isi sebentar di dalam adonan yang akan kita buat sebentar. Nah, apa saja di dalam isian dari pizza ini? Yaitu terdiri dari kornet, kemudian ada bawang bombay, ada daun bawang, dan kemudian ada minyak yang kita gunakan untuk menumis. Dan sausnya kita gunakan saus yang biasa dipakai untuk saus spaghetti. Setelah kita tumis, kita lihat dia sudah warnanya dari bawang bombay sudah agak keemasan ya, tapi sudah cukup karena kornet yang kita siapkan juga sudah masak. Kita hanya mencampurnya supaya benar-benar bahan-bahan masakan yang lain sudah betul-betul matang. Kenapa? Kalau kita meletakkan dengan bahan-bahan yang masih mentah ya, itu ya bagi saya lebih suka dimasak dulu baru ditaruh supaya tidak juga kita bisa makan lebih nikmat ya. Ini saya sudah siapkan. Baik, langkah pertama kita harus buat adonannya dari 500 gram ini. Kita langsung letakkan saja. Kemudian masukkan tepung terigu 500 gram. Yang kedua, 2 butir telur ayam. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh ragi, kemudian 3 sendok teh gula putih, selanjutnya 1 sendok teh mentega, kemudian 1 sendok teh minyak goreng, dan yang terakhir garam setengah sendok teh. Adonan dicampur hingga kalis. Setelah adonan dicampur hingga kalis, timbang adonan 250 gram untuk menjadi 1 buah pizza. Selanjutnya letakkan dan bentuk pada aluminium foil. Caranya ditekan dengan tangan hingga membentuk sesuai dengan wadahnya. Selanjutnya masukkan semua topping atau adonan yang telah kita siapkan pada pizza, yaitu masukkan tumisan kornet, kemudian masukkan sosis sesuai dengan selera. Langkah selanjutnya, masukkan sambal instan sesuai dengan selera, dan kemudian tuangkan saus spaghetti, diratakan hingga menyeluruh pada bagian pizza. Selanjutnya masukkan parutan keju. Masukkan parutan mozzarella jika ada, jika tidak cukup keju saja. Selanjutnya masukkan potongan daging tomat yang telah disiapkan dan masukkan kembali parutan keju. Yang terakhir, plating pizza dengan mayonnaise. Buat bentuk zigzag atau sesuai dengan selera. Nah, langkah selanjutnya adalah pizza siap dimasukkan ke dalam oven. Selanjutnya, panggang pizza dalam oven dengan suhu 160 derajat atau dengan api yang sedang selama 25 menit. Selanjutnya, pizza siap dihidangkan dan siap untuk disantap. Selamat mencoba.